Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya sabar? Sabar itu artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Kalau sudah tak tahan, ya dilepaskan. Ngamuk kita. Ustaz pernah mengamuk. Oh, saya hobi saya mengamuk. Kalau orang kurang ajar, saya ngamuk. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka. Lama ini dulu, pas baru-baru pulang, kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka, depan jalan Pelajar. Tiba-tiba ditabrak orang saya dari belakang. Tabraknya mobil dari belakang, berhenti saya. Turun dia dari mobil, disapunya mobil bekas tabrak itu, disapunya gini. Udah nggak apa-apa pak, katanya. Nggak apa-apa, jalan aja katanya. Hah? Mestinya kan saya yang marah kan? Turun dia, disapunya belakang mobil itu gini ya. Nah, udah pak, jalan aja katanya. Saya waktu itu pakai sepatu, naik saya ke atas mobilnya itu. Ini mobilnya, lompat saya naik ke atas mobil, saya injak mobilnya itu. Habis itu saya sapu, udah jalan aja kau. Karena dia kurang ajar, maka dia mesti dikasih ajar. Ayah dia tak mengajar dia, mak dia tak mengajar dia, maka dia jadi anak kurang ajar. Saya mengajar dia. 1 lawan 1, saya sendiri, dia sendiri. Alhamdulillah, habis itu dia pun masuk ke mobil, pergi dia. Udah 1 sama, jangan mau 1-0. Nah, jadi jangan kita mati kutu, mati langkah. Jangan kita pas disapu orang itu terkejut. Ah, iyalah, terima kasih ya. Bohong itu. Sabar itu sabar yang paling tinggi. Sabar paling tinggi adalah sabar menggunakan harta untuk jalan Allah. Itulah sabar. Ada orang yang sabar mengasih duit membangun 27 kelas. Ini kan 27 kelas. Itu sabar dia tuh. Sabar dia mengasih duit itu. Padahal duit itu bisa dipakainya shopping, bisa dipakainya beli mobil. Lalu dia sabar demi untuk jadi sekolah. Itu sabar yang paling tinggi. Sabar dalam beribadah. Ibu sabar bangun jam 2 malam. Sabar. Ibu sabar pakai jilbab. Anak masih muda sabar pakai jilbab. Sabar. Itu sabar yang pertama, sabar paling tinggi. Sabar yang kedua adalah ada kesempatan untuk buat dosa tapi tidak mau. Itu sabar. Ustadz, ini ada duit haram nih Pak Ustadz. Saya bilang, jangan goda saya, nanti saya tergoda. Sabar menahan diri dari yang haram padahal ada kesempatan. Nah, itu sabar level 2. Baru sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian. Sakit, kehilangan, kematian, sabar. Jadi sabar itu berapa level? 3. Sabar yang pertama, sabar beribadah. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari dosa. Sabar yang ketiga, sabar ketika ditimpa dengan ujian. Adapun kita dianiaya orang, asinnu bisinni, gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Al-ainu bil aini, matamu dicucuk orang, cucuk biji mata dia. Al-anfu bil anfi, hidungmu dikorek orang, al-udhunu bil udhuni, telingamu dipistik orang, pistik balik telinga dia. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai orang, balas dengan luka yang sama. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah kasih balasan. Saya nggak mau saya balasan. Waktu dia datang mengusap mobil saya itu, kalau saya sabar, saya dikasih balasan Allah.
Saya memilihnya antara dua, saya sabar atau saya balas. Kalau ibu kira-kira balas atau sabar? Ada orang-orang kalau kita kasih hati dia akan minta. Santri kalau kelendiannya orang, dizalimi orang, lapor. Kami udah lapor sama ustazah, tak ada action, lapor sama Ustaz Somad. Siap? Yang takut ustazah lapor, ibu lapor. Saya nggak melaporkan suami saya Pak Ustaz. Terus siapa yang ibu laporkan? Kawan saya ini setiap pengajian mukanya sebelah hijau sebelah biru. Saya khawatir dia kena tempeleng. Nanti kita tanya. Rupanya pas ditanya salah makeup. Setiap mau pergi mati lampu. Jadi lupa menengok. Asal sampai di tempat acara orang senyum dia senyum. Orang pun senyum dia pun mak ya cantik kali aku sekarang ya. Rupanya. Makanya sebelum berangkat itu tengok dulu. Macam mana supaya kita ikhlas? Macam mana supaya kita ikhlas? Kalau air itu bercampur teh, namanya air teh. Kalau air bercampur kopi, namanya air kopi. Kalau air bercampur soda, namanya air soda. Kalau air yang tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada soda, murni bersih, namanya air ikhlas. Bahasa Arabnya al-ma'ul khalis. Sama macam ibu datang petang ini. Ibu bukan orang politik, ibu bukan orang bisnis, ibu datang kemari bukan karena mau jual salalawak. Ibu datang kemari bukan karena mau update status, ibu lillahi ta'ala bersih tulus karena Allah. Doakan saya yang mengajar juga ikhlas karena Allah. Waktu mau berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi yang namanya manusia, dalam hati kita kan pasti ada berbisik-bisik. Aku. Itulah dilawan dengan istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Kalau yang berbisik di dalam, istighfarnya pelan. Astagfirullah. Kalau yang berbisik kawan, kau hebat sekarang ya. Astagfirullah. Hebat rumah kau ya. Titipan Allah. Allahu Akbar. Ini anak kau cantik. Alhamdulillah. Ini anak perempuan kau cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ini suami kau, innalillah. Semuanya balikkan ke Allah. Jangan bilang karena saya, karena aku, tak boleh. Situlah pintu setan masuk. Bagaimana caranya sabar dan ikhlas dalam membersamai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus Down syndrome? Ini ruh anak itu di surga. Ruh anak itu letaknya di surga. Lalu kemudian datanglah malaikat membawa ruh anak itu mencari rahim yang umurnya 4 bulan. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu 40 berarti 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Datanglah malaikat membawa ruh tadi untuk masuk ke dalam perut orang yang umurnya 4 bulan. Lalu malaikat memilih memilih perut ibu. Lalu ruh itu nempel di perut ibu. Pertanyaannya, anak ini minta tak perut ibu? Tidak. Ibu minta tak anak ini? Tidak. Lalu siapa yang menempelkannya ke sini? Jadi kalau menolak dia berarti menolak. Jelas? Paham tak paham? Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum langit dan bumi sudah ditetapkan Allah bahwa ruh dia ini masuknya ke sini. Iya, tapi kok aku Pak Ustaz? 1.200.000 penduduk Pekanbaru, 6,7 juta penduduk Riau,
285 juta penduduk Indonesia, tapi kok rahim aku yang dipilih Allah? Mana aku tahu? Kenapa aku pula kau tanya? Itulah rahasia Allah. Mungkin anak-anak ini masuk surga karena hafalan Qur'annya. Amin. Ustazah-ustazah ini masuk surga karena amal mengajarnya. Tapi ibu yang tidak menghafal Quran, yang tidak mengajar, tapi ibu bisa lebih dulu masuk surga dari mereka. Kenapa? Sabar mendidik anak, dan anak ini tak berdosa, dia bisa memberikan syafaat. Dan orang pertama yang dia kasih syafaat nanti adalah siapa? Ibu duluan. Karena perut ibu ditumpangnya 9 bulan 10 hari. Maka selalu tanamkan itu dalam hati. Tanamkan itu dalam hati. Tulis, tempel di dinding. Potong video ini, putarkan ke telinga. Karena kita ini lupa, manusia ini lupa. Saya pun kadang lupa saya. Maka untuk mengingatkan itu, saya putar ceramah saya sendiri. Cari video-video Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'an Latif, Habib Rizik Syihab, untuk mengingatkan saya. Karena kita lupa. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita selalu berdoa minta surga dulu atau ridho dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu atau surga dulu? Ridho dulu. Dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho, pasti dapat surga. Macam mana cara supaya dapat ridho Allah? Kuncinya satu. Ridho dengan takdir Allah. Ah, Ustaz ngomong gitu kan karena bukan Ustaz yang mengalami. Iya, karena saya bukan mengalami. Itulah maka saya bisa bercakap. Ketika mak saya meninggal, saya sedang susah, kehilangan keluarga, dikejar-kejar intel, berat. Macam mana cara menenangkan hati? Ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam kalau kita banyak pikiran, tak mau mata tutup, pejam, tidur sampai jam 2 malam. Gimana caranya? Pejamkan mata, zikir, lama-lama tertidur. Terbangun lagi, zikir lagi. Tak bisa memahami kesusahan kecuali orang yang pernah susah. Tak bisa menceritakan macam mana manisnya teh ini kecuali orang yang pernah minum manis. Apakah Allah akan marah sama saya jika saya tidak meminjamkan uang kepada saudara saya yang tidak amanah? Karena saya sudah berapa kali meminjamkannya, namun dia tak tepat janji. Datang orang mau minjam duit sama saya. Saya bilang, aku tanggunganku banyak. Aku mau menyelesaikan kelas, menyelesaikan asrama. Aku tak ada duit. Tapi ini ada duit 100.000, tak usah kau bayar. Ambillah. Kalau ku kasih pinjam duit, aku hilang 2. Duitku hilang, kawanku hilang. Tapi kalau ku kasih kau duit ini, duitku aja hilang, kawan tak hilang. Meminjamkan duit sekarang ini kita kehilangan 2. Kawan hilang, duit hilang. Makanya kalau ada orang yang tak amanah, kita kasih nggak apa-apa, burukkan aja nama saya. Kata Ustadz Somad, kata dia, kalau ku kasih kau pinjaman duit, aku nanti hilang 2. Duitku hilang, kau hilang. Jadi kau tuduh aku kau suuzon. Bukan kata aku, Ustadz Somad ini yang bilang. Ini rekamannya kemarin. Jadi lebih baiklah hubungan kita tetap baik. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kambing itu yang dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali. Nah, jadi memang susah sekarang. Jadi saran saya, kalau dia tak amanah jangan kasih, tapi jangan kasar-kasar. Bilang aku tak ada duit. Ada nih WA-nya, kalau ibu mau contoh WA-nya nanti saya kasihkan. Aku lagi tak ada duit, aku lagi susah. Tapi jawabnya jangan ketus.
Salamnya tetap dijawab, waalaikumsalam. Semoga Allah ringankan kita, semoga Allah bagi kemudahan. Jangan ketus. Ketus itu sakit hati. WA itu kan tidak nampak ekspresinya. Maka untuk membantu kita ada motion, ada wajah. Kasihlah wajah. Apa boleh kita bayar zakat pada saudara kandung? Saya membayar zakat ke Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah, ini 5 juta zakatku sekaligus belanja kita bulan ini. Boleh? Tidak boleh berzakat pada orang yang wajib dinafkahi. Maka saya tak boleh berzakat ke Ustazah Fatimah. Lalu Ustazah Fatimah punya tabungan, duitnya banyak, amin. Kemudian dia berzakat ke saya. Ustaz Somad, kau termasuk fisabilillah, ini ku bayar zakat 2,5%. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena istri tak wajib menafkahi suami. Jelas? Ibu kaya, bisnismen, laku risolnya 3 kontainer satu hari. Amin. Belum lagi bakwan, salah lawak 5 kontainer ke Jepang. Lalu kemudian suami ibu kebetulan orang biasa. Lalu ibu panggil dia, "Siko sebentar fakir miskin, embo ni om bayar zakat lo bulan gua 2,5% tuh ang ya." Boleh apa tak boleh? Mana pula boleh? Mana boleh cakap kasar macam itu? Berzakatnya boleh, bercakap begitu main-main boleh. Walaupun ibu PNS, walaupun ibu kaya, walaupun ibu ustazah, walaupun ibu hafal Quran, dia bukan siapa-siapa, maka suami tetaplah imam. Bilang sama dia, "Bang, aku anak orang kaya, aku hafal Quran, aku PNS, tapi di rumah ini kau adalah imam. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu, mencintaimu." Jangankan slip gaji nih bang, jangankan STNK, BPKB, mobil itu, jangankan surat tanah sawit itu, nyawa aku kasih sama kau. Seorang suami jatuh cinta ke pembantunya dan meninggalkan istrinya. Pas keluar berita bininya macam bidadari, semua orang heran. Kenapa dia bisa selingkuh sama? Kenapa? Orang banyak bingung. Tapi kalau orang paham psikologis, karena dia tidak punya percaya diri kepada istrinya. Laki-laki kehilangan percaya diri. Istrinya lebih putih, dia hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekulis. Istrinya PNS, dia ikut tes tak lulus-lulus. Istrinya cantik, dia pula pangeran kodok. Cakap bininya pula kasar. Akhirnya dia kehilangan percaya diri. Tapi dengan pembantunya dia pede. Paham? Maka kalau ibu sayang sama abang di rumah, bangkitkan kepercayaan dia. Walaupun kau pengangguran bang, walaupun kau susah, walaupun melarat, kau adalah imamku di rumah ini. Imam hantunya kau ini bang. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Mohon penjelasan mengenai hukum sholat perempuan yang masih menggunakan celana yang dipakai seharian. Dan seperti yang kita ketahui, perempuan itu identik dengan penyakit. Sebaiknya dia memakai pembalut supaya kainnya tidak kotor karena najis. Kain yang kotor karena najis tak bisa dibawa sembahyang. Sekarang tak macam dulu. Zaman dulu orang pakai kain berlapis-lapis. Sekarang sudah ada alatnya, tinggal dibeli untuk menjaga supaya kainnya tidak kena najis. Tanah tidak najis. Jadi kalau ada tukang sholat dia pakai kain kotor tak apa. Tapi yang keluar dari badan kita najis, mesti diganti, cuci. Makanya dulu kalau kita numpang sembayang di rumah, "Makcik, pakcik, numpang sembayang yo." "Ya, tunggu kejap." Pasti dikasihnya 3. Kain sarung,
peci, sajadah. Kenapa? Karena khawatir kain benajis. Saya berhenti di masjid sebelah kanan sebelum UIN. Keluar supir kol diesel mau sholat ke masjid. Saya tengok dia ngambil kresek bawa kain. Ibu kalau punya suami, kasih dia kain baju koko untuk bekal dia sholat, supaya dia sholat jangan sampai ada kain celananya benajis. Mendengarkan ceramah berapa kali lipat, berapa kali sholat pahalanya Pak Ustadz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama macam orang yang perang jihad fi sabilillah di Gaza, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ada riwayat ulama menyebut lebih utama dari sholat 100 rakaat. Jadi intinya menuntut ilmu itu utama, karena ibadah tidak sah kalau tidak dengan ilmu. Itulah maka kita buatkan khusus bapak-bapak di masjid, khusus ibu-ibu petang Jumat di sini, khusus anak-anak mengaji di sini. Sekarang anak yang mengaji di sini 70 orang. Doakan supaya ustazah-ustazah ini sabar, karena tingkah anak ini sebagiannya tunggang langgang lintang pukang tempat ini. Bagaimana bersikap pada mertua yang suka menjelekkan anaknya sendiri? Oh, anak dia, anak-anak dia yang mengandung, dia yang menyusukan, dia yang menghamilkan, dia yang mengalirkan, dia melahirkan, dia yang membesarkan, dia menyekolahkan. Dikasihnya ke kita, alhamdulillah sudah. Anak-anak dia. Kunci sama orang tua ini, saya kebetulan serumah sama orang tua 11 tahun. Pulang 2008, mak meninggal 18 Maret 2019. Jadi saya paham betul dengan orang tua. Kunci sama orang tua ini satu, diam. Apapun kata dia, diam. Kalian punya mak, punya ayah, kuncinya apapun kata dia, macam mesin pompong rusak, macam Harley Davidson, kuncinya diam. Sampai akhirnya dia capek, lelah, tengok udah berhenti, ada lagi. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, saya jamin 1000% bahagia di dunia akhirat. Saya ngomong begitu karena saya banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Saya yakin bukan karena amal saya, bukan karena doa saya, tapi karena jurus saya ke emak ini satu. Saya tak pernah lawan emak saya. Diam. Saya tidak anak yang berbakti, saya hanya anak yang diam. Apapun kata dia, saya diam. Jadi kalau ditanya orang, apalah wirid Ustaz, apalah zikir Ustaz, tak ada. Amalanku cuma satu. Kalau ibu berbakti ke ibu, anak ibu nanti akan berbakti ke ibu. Kalau ibu lawan mak ibu, jangan heran nanti anak ibu lebih dahsyat melawan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok orang-orang yang melawan orang tua, anaknya lebih dahsyat lagi. Doakan supaya anak saya tak melawan. Saya mau anak saya pun diam juga macam saya. Alhamdulillah saudara saya yang kemarin sudah selesai operasi, minta didoakan Ustadz agar perawatannya diberikan mukjizat oleh Allah. Nanti di akhir majelis kita sama doa, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, sehat Allah. Yang dalam kesusahan dimudahkan Allah segala urusannya. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang tiba-tiba menyerang dan memaki-maki kita sampai suami kita juga dimaki-makinya? Segera ambil handphone dan rekam. Makanya handphone jangan sampai tinggal. Dan jangan sampai lowbat. Masalah paket nanti bisa kita cari wifi gratis. Yakinkan handphone ada, karena apapun bisa terjadi. Bisa terjadi pelecehan, bisa terjadi kita bawa motor diserempet orang, langsung keluar handphone, foto, syukur-syukur video.
Kau memang dasar itu ini. Langsung keluar. Langsung buka. Kalau perlu FB streaming. Dah langsung bilang saya, coba kau ulang balik dari awal, tadi tak terekam. Ulang kau balik. Ulang balik. Gitu caranya. Paham? Orang mengejek, orang mengolok, orang ngajak kelahi, orang macam-macam. Handphone jangan sampai tinggal. Saya kalau lagi periksa kelas, ini di pojok ada sampah. Ini pojok ini kenapa sampai ada sampah? Ini sendal kenapa tak beraturan? Ini kenapa sendal? Saya tidak ngomong, saya tinggal kirimkan aja ke tukang. Ini kenapa bocor? Ini kenapa? Jadi pakai jurus saya ini. Jadi kalau ditanya, kenapa kau rekam aku? Ustaz Somad nyuruh. Kami ini kan jamaah Ustaz Somad. Ustaz setan Ustaz kau tuh. Bagus bawa sini. Terus saya datang. Kau bilang aku Ustaz setan. Jurus saya ini pakai, insya Allah berhenti dia. Pasti berhenti dia. Takut dia. Siapapun direkam sekarang takut. Tak ada baterainya Pak Ustaz. Apa boleh buat? Takut-takuti aja. Ustaz, padahal mati. Padahal tak ada. Daripada kita diam terbodoh. Saya sudah sejak Lebaran bertengkar dengan kakak. Dan setelah berapa lama saya ke rumah dia dan minta maaf. Tapi dia diam, menghindar sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Udah selesai. Aku datang minta maaf kak. Nanti pas acara Muharram, selamat tahun baru hijrah 1447 kak. Dibalas tak dibalasnya bukan urusan kita. Selamat merayakan maulid Nabi kak. Habis maulid Nabi, Muharram, Rajab, selamat Isra Mi'raj, Sya'ban, selamat nisfu Sya'ban, Ramadan, selamat masuk bulan Ramadan, Idul Fitri, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Bawa anak, bawa. Ditutupnya pintu kunci, pulang. Jangan masuk, nanti kena pasal KUHP 551. Jangan urus respon dia, urus saja kita ke dia. Masalah dia mencaci maki, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sumpah buruk dia berlaku kepada saya lagi hamil seakan dia tersakiti padahal saya sudah minta maaf? Allah itu bukan robot. Ada orang mendoakan saya, mampuslah kau Abdul Somad. Terus dikabulkan Allah doa dia. Kenapa pula dikabulkan Allah doa dia? Doa dia buruk. Yang penting kita tidak menzolimi orang, tak menganiaya orang, tak makan harta orang, tak memukul orang, tak memfitnah orang. Jangan takut. Iya tapi saya cemas Pak Ustaz, saya sedang hamil nanti begini, begitu, begini. Itu setan berbisik itu. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salat 2 rakaat, salat sunat taubat, minta ampun sama Allah, cerita sama Allah. Ya Allah, aku sudah minta maaf ke kakakku, aku tidak salah, lindungi aku, tolong aku dari bisikan setan, selamatkan anakku ini daripada gangguan yang zahir dan yang batin. Bacakan yang sedang hamil, baca surat Ali Imran 35, 36, 37. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Itu yang dibaca mak saya dulu waktu menghamilkan saya. Waktu dia mengandung saya, dia sakit-sakitan. Datang dia ke Syekh Muhammad Ali, dikasih bacaan, kau baca ini waktu sedang mengandung anak, pagi, petang, siang, malam, mau tidur malam. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنتس فلما وضعتها الله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنا لك هذا قال سوى من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ditarik napas ke dalam seakan-akan masuk dari ke dalam perut ke anak. Pagi, subuh, siang, malam, mau tidur malam. Bisa? Saya tak hamil lagi Pak Ustaz. Jangan dipaksakan. Kasih ke anak, kasih ke cucu. Al-hazi ini untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.